Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Sari. Baiklah, saya akan membahas dengan 7 OSIS layer. Apa itu OSIS layer? Layer adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization of Standardization atau yang disingkat ISO di wilayah Eropa pada tahun 1977. OSI nama kependekan dari Open System Interconnection. Model OSI biasa disebut dengan model 7 lapis OSI. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat infrared, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Pada proses model OSI dibagi menjadi 7 layer, yang mana tiap layer tersebut memiliki peran yang saling terkait antara layer di atas dengan layer yang di bawah. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan layer OSI. Yang pertama ada physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Yang kedua ada data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengamatan fisik seperti alamat MIC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi menjadi 2 sublayer. Yang pertama yaitu Media Access Control atau yang disingkat MIC, dan Logical Link Control atau yang disingkat LLC. Yang ketiga ada Network Layer. Network Layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam melakukan hal routing. Yang keempat ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara 2 atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Yang kelima ada session layer. Session layer ini bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintak yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi.
application layer juga melakukan proses inspeksi atau deteksi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Dan yang terakhir atau yang nomor 7 ada application layer. Application layer ini merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol dengan jaringan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple My Transfer Protocol atau yang disingkat SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau yang disingkat FTP. Pada bagian disinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan.